Assalamualaikum soleh dan solehah kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Miss Ami di pembelajaran tematik. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di tema 3, subtema yang kedua, yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari persamaan makhluk hidup, yaitu memiliki ciri-ciri khusus seperti bernafas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Hal-hal yang membedakan antar makhluk hidup antara lain bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan antar makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut juga keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah kupu-kupu. Salah satu jenis kupu-kupu unik yang ada di Indonesia adalah kupu-kupu bersayap burung. Kupu-kupu jenis ini dikenal pertama kali pada awal abad ke-18. Kawasan Pegunungan Arfak di kawasan utara Papua adalah pusat terbesar penyebaran kupu-kupu jenis ini. Dua jenis kupu-kupu bersayap burung yang terkenal adalah kupu-kupu bersayap burung Goliat dan kupu-kupu bersayap burung Ratu Alexandra. Kupu-kupu bersayap burung Goliat dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Bioindikator adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan petunjuk kualitas lingkungan. Kupu-kupu bersayap burung Goliat hanya meletakkan telurnya di daun pohon Aristolochia atagala. Hanya daun itulah yang dimakan ulat yang menetas dari telur. Ini menyebabkan kupu-kupu menjadi sangat rentan punah karena hidupnya sangat bergantung pada satu jenis tanaman. Jadi, dapat dikatakan jika satu jenis kupu-kupu punah, maka ada satu yang hilang dalam ekosistem. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kupu-kupu mengalami tahap yang berbeda-beda. Perubahan tahapan perkembangan pada hewan seperti yang dialami kupu-kupu disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang terjadi pada hewan. Nah, kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Poster adalah lembar-lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum, berupa pengumuman atau dalam bentuk iklan. Poster dibuat dengan tujuan agar informasi dalam poster diketahui oleh umum sehingga menarik masyarakat untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Bahasa yang ada dalam poster harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Bahasa poster harus berupa bahasa yang singkat, padat, jelas, serta memiliki daya pikat. Dalam poster tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang bertele-tele. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam poster harus bersifat sugestif atau bersifat mempengaruhi, efektif atau ringkas, dan mudah diingat. Yang ketiga, jika poster mencantumkan gambar, maka gambar tersebut harus sesuai dengan tema dalam poster, jelas warna dan ilustrasinya, serta tidak terlalu mencolok. Berikutnya, kita akan masuk ke pembelajaran 2. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Berikut ini kamu akan mempelajari bagian tubuh hewan seperti kucing, ikan, burung, dan serangga. Yang pertama, kita akan membahas tentang kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang lebat. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Pada kepala terdapat mata, telinga, hidung, mulut, dan kumis.
Pada bagian badan kucing terdapat perut dan ekor. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan tubuhnya. Kucing memiliki 4 kaki. Setiap kaki memiliki 4 jari dengan kuku yang tajam atau cakar. Cakar berguna untuk menangkap dan menerkam mangsanya. Berikutnya adalah ikan. Ikan hidup di air dan tidak dapat hidup di darat. Ikan dapat hidup di air karena memiliki insang sebagai alat pernafasannya. Tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat mata, lubang hidung, mulut, dan insang. Ikan tidak memiliki kelopak mata. Oleh karena itu, mata ikan tidak dapat memejam. Pada bagian badan ikan terdapat sisik dan sirip. Sisik terdapat pada permukaan tubuh. Sisik berguna untuk melindungi tubuh ikan. Ikan dapat berenang karena memiliki 5 pasang sirip sebagai alat geraknya. Pada bagian ekor ikan terdapat sirip ekor. Sirip ekor berguna untuk mengatur arah gerak ke ikan ketika berenang. Berikutnya burung. Burung termasuk hewan yang hidup di darat. Burung ada yang dapat terbang dan ada yang tidak dapat terbang. Burung yang dapat terbang contohnya burung nuri dan burung pipit. Burung yang tidak dapat terbang contohnya ayam dan penguin. Tubuh burung terdiri atas kepala, badan, kaki, sayap, dan ekor. Pada bagian kepala burung terdapat mata, telinga, lubang hidung, dan paruh. Burung makan dengan paruhnya. Burung tidak memiliki gigi. Tubuh burung ditutupi oleh bulu yang ringan tetapi kuat. Bulu dapat melindungi burung dari udara dingin. Kaki dan sayap merupakan alat gerak burung. Burung memiliki 2 sayap untuk dapat terbang. Burung juga memiliki 2 kaki untuk berjalan. Ekor terdapat pada bagian belakang tubuh. Ekor berguna untuk mengemudi ketika terbang. Berikutnya adalah serangga. Serangga adalah hewan yang sangat kecil. Serangga ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak memiliki sayap. Semut, kutu busuk, dan kutu rambut adalah contoh serangga tidak bersayap. Lalat, nyamuk, dan lebah adalah contoh serangga bersayap. Berikut ini ciri-ciri tubuh serangga yang diwakili oleh kupu-kupu. Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan. Kepala kupu-kupu terdiri dari sepasang mata majemuk, sepasang antena, dan belalai. Belalai adalah alat penghisap pada kupu-kupu. Badan kupu-kupu terdiri dari bagian dada dan perut. Pada badan terdapat 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Kaki dan sayap merupakan alat gerak kupu-kupu. Baik soleh dan solehah, untuk tugasnya hari ini adalah pengambilan nilai KI 4 IPA. Tugasnya adalah mengamati dan mengidentifikasi hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Berikut, Miss akan memberikan contoh video cara mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya atau bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Simak videonya baik-baik ya. Setelah itu, kalian buatlah salah satu videonya. Boleh hewannya saja atau tumbuhannya saja. Silahkan disimak. Ini adalah pohon jambu biji. Pohon jambu biji akarnya berbentuk akar tunggang. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Ini adalah daunnya. Tulang daun jambu biji menyirip. Daun berfungsi untuk mengangkut air dan mineral ke seluruh bagian tanaman. Ini ada contoh bunga yang masih ditutup oleh kelopak. Ini contoh bunga jambu biji, lengkap ada putik dan benang sari. Bunga ini yang nantinya akan menjadi buah dan berbiji. Fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, dahan-dahan pohonnya berfungsi untuk menyangga tumbuhan. Berikut identifikasi tentang ikan. Ikan adalah binatang yang hidup di air. Ikan bernafas dengan insang. Pada kepala ikan terdapat
mata, lubang hidung, mulut, dan insang. Pada badan ikan terdapat sisik yang berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Ikan berenang karena memiliki 5 pasang sirip sebagai alat geraknya. Pada bagian ekor ikan terdapat sirip ekor. Sirip ekor berguna untuk mengatur arah gerak ikan ketika sedang berenang. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.